Can someone please hit the brakes? Tolong direm sedikit. Upaya upgrade atau pemutakhiran Homo sapiens atau manusia akan terus berlangsung dan bisa jadi mengubah wajah dunia sampai sulit dikenali di tahun 2100 nanti. Masih lama kata banyak orang. Tapi seberapa lama? Lama bisa jadi 20 tahun dan tidak lebih dari 50 tahun. Harari kemudian mengilustrasikannya dengan cerita pertama ketika ia mengenali internet. Quest atau pencarian untuk kehidupan abadi atau immortality, happiness atau kebahagiaan, dan kekuatan mirip dewa dianggap serius. Karena teknologi perkembangannya semakin cepat, membuat life expectancy atau angka harapan hidup manusia menjadi semakin meningkat. Umur 70 adalah umur 40 yang baru. Dulu harapan hidup manusia hanya 40 kemudian meninggal. Sekarang, manusia bisa hidup sampai umur 70 tahun ke atas. Ini menjadi ancaman baru bagi Menteri Keuangan, perusahaan asuransi, atau sistem kesehatan. Jika harapan hidup lebih lama, maka tidak akan ada cukup uang untuk membayar fasilitas kesehatan, pensiun, dan lain-lain. Jika harapan hidup meningkat, maka pemerintah mesti memikirkan tentang job market atau lapangan pekerjaan yang bisa membuat orang pensiun di 70 misalnya. Perkembangan ini dirasa terlalu cepat, sampai orang merasa harus ada seseorang atau sesuatu yang sanggup mengerem lajunya perkembangan ini. Tapi pengereman tidak bisa dilakukan karena salah satu alasannya adalah satu, tidak ada yang tahu di mana remnya. Misalnya ada 3 orang ahli. Si A adalah ahli nanotechnology, si B adalah ahli artificial intelligence, dan si C adalah ahli genetika. Si A, B, C yang ahli-ahli itu kemudian meriset dan perkembangan di 3 bagian itu juga cepat. Nah, bagian mana yang mau direm? Apakah bagian nanoteknologi yang harus direm atau bagian intelligence? Kalau salah satu direm, yang lainnya masih bisa berkembang. Nah, ini kenapa pengereman sulit dilakukan. Yang kedua, kalaupun rem berhasil melakukan pengereman, maka perekonomian akan pingsan atau collapse bersama dengan society atau masyarakatnya. Kenapa? Karena ekonomi modern memerlukan pertumbuhan atau perkembangan yang konstan dan indefinite atau tidak terbatas untuk bisa bertahan. Kalau ekonomi ikutan direm, maka ia tidak akan tetap tenang di titik equilibrium atau titik tengah, dia akan hancur. Ketakutan manusia tentang ide menciptakan superhuman. Nah, ini coba dibalikkan oleh Harari. Misalnya, berangkat dari orang yang kakinya sakit lalu tidak bisa berjalan. Maka kemudian manusia menciptakan kaki bionik setengah robot. Jadi orang yang lumpuh tadi bisa berjalan. Nah, jika teknologi kaki bionik kemudian diterapkan kepada orang yang sehat, maka orang yang jalannya biasa ini pasti akan jadi orang yang bisa jalan lebih cepat dari manusia lain. Ini juga adalah upaya superhuman nantinya. Yang kedua misalnya operasi plastik. Setelah Perang Dunia Kedua, prajurit yang wajahnya terluka kemudian dioperasi agar wajahnya kembali normal. Lalu diciptakan sistem facial surgery atau operasi plastik yang lebih canggih. Nah, ini kalau dilakukan pada wajah manusia normal, maka yang tadinya normal menjadi super normal. Ini juga merupakan upaya dari pembentukan superhuman. Oke, kemudian kita berangkat dari kasusnya orang tua yang punya permasalahan genetik yang bisa menyebabkan calon bayinya kena resiko penyakit genetik misalnya. Kemudian lalu manusia mengembangkan in vitro fertilization atau program bayi tabung. Kemudian embrio yang beresiko kena penyakit genetik dibuang atau dihilangkan. Nah, ini kalau dilakukan atau diterapkan di orang yang sehat, yang orang tuanya secara genetik dua-duanya baik, maka calon embrio yang bermasalah dihilangkan. Calon embrio yang akan bagus dibiarkan hidup. Nah, ini juga merupakan upaya dari pembuatan superhuman. Kemudian misalnya gini, ada embrio yang dikembangkan di tabung atau in vitro fertilization. Kemudian dikembangkan jadi embrio. Baru diketahui setelah jadi embrio dia bermasalah. Nah, kenapa nggak dari mulai gennya aja yang kita rubah, katanya begitu.